Jadi ini sepatu wajib lock core. Oh wajib banget, ini gue pakai setiap hari nih, rotasi. Jersey nggak bang? Maaf, jersey bau. Kita bakal ngebahas sepatu terpopuler di tahun 2024. Dan apakah ini bedanya apa sih? Ada 3 siluet nih. Kita bakal jelasin lebih detail dari Handball Special, Gazelle Indoor, dan Adidas Samba. Oke, jadi pertama mau mulai dari mana dulu ya? Mungkin mulai dari yang paling populer lah ya. Yang berhasil digoreng. Yang berhasil digoreng yaitu Samba. Mungkin kita bahas materialnya dulu. Dari Adidas Samba dulu ya. Adidas Samba ini biasanya materialnya itu dari leather. Terus base-nya ini sebenarnya ini sepatu bola. Jadi sepatu buat main bola, tapi somehow digoreng dari tahun berapa ya? Tahun lalu sampai sekarang tuh cukup populer banget. Apalagi yang black white black tuh di mana-mana ya, sering banget kita lihat. Dengan harga retail initially di US itu cuma $100, yaitu 1,6 juta, tapi karena di Jakarta kena import, pajak dan lain-lain, jadi retailnya menjadi 2,2 juta. Padahal kalau nggak salah zaman dulu sebelum ini digoreng harganya 1,5 ya. Tapi sampai even diskon, kata teman gue dia sempat beli cuma 800.000. Jadi super good deal banget. Oke, langsung kita bahas bagian uppernya. Biasanya tuh kombinasi suede overlay di depannya nih. Terus shape-nya juga low profile, sepatu low profile. Midsole-nya gum sole, tapi gum sole-nya itu biasa lebih gelap ya, jadi nggak coklat banget, lebih ke dark brown. Terus untuk fit-nya, pada bilang kalau si Samba ini tuh fits true to size, tapi gue personally tuh gue berasa dia narrow banget di bagian midfoot, jadi gue rekomen kalian buat naik setengah sampai 1 size biar lebih nyaman. Jadi untuk pair ini gue pakai US 12. Notable collab terakhir sih banyak banget ya collab yang bagus, apalagi si Wells Bonner. Banyak warna, banyak material yang bagus. Baru aja rilis yang brown sama sedikit grey warnanya, collectionnya bagus tuh. Terus juga Sporty and Rich juga notable. Banyak banget lah ini collab kalau Samba. Colorful juga, kalau kalian mau yang warna-warni juga ini available. Oke. Move on, next, Gazelle Indoor. Jadi sepatu ini tuh tadi gue sempat research. Jadi purpose-nya ini juga ternyata sepatu bola, tapi buat indoor football fungsinya. Makanya Gazelle Indoor. Ya mungkin buat futsal ya. Tapi sekarang jadi lifestyle, dan kalau secara material lebih banyak ditemukan dengan bahan suede daripada leather. Jarang banget bahan leather ya. Dan suede-nya juga warna-warni, colorful banget. Contohnya seperti ini, yang gue punya warna blue, pink, dan white perpaduannya. Terus di bagian tangnya juga sedikit berbeda. Tadi belum, ntar kita baru bandingin. Jadi tangnya ini kalau tadi gue sempat compare dengan Samba, tangnya lebih pendek. Untuk midsole juga sedikit berbeda, midsole-nya gum sole. Terus yang gue suka dari Gazelle series, ada beberapa Gazelle Indoor series itu dapat translucent gum outsole. Jadi transparan, kelihatan ya, perpaduan midsole sama uppernya itu bisa kelihatan. Sedangkan untuk model ini enggak, cuman rubber gum outsole. Untuk fitnya so far untuk Adidas Gazelle series ini paling nyaman dari tiga siluet ini, dari 3 siluet Special dan Samba ini. Gue paling suka fitnya Gazelle karena fit perfect. Bagian midline-nya ini, midfoot-nya ini tuh aman banget buat dipakai buat orang wide fit. Dan secara shape juga lebih unik. Kalau dilihat dari suede overlay-nya ini tuh shape-nya lebih unik daripada si Samba, kalau yang bisa lihat nih.
Terus untuk fitnya gue pakai 11,5 yang ini. Ada yang rekomen suruh turun setengah size biar lebih nyaman, tapi kalau gue stick true size aja biar lebih enak pakainya. Untuk comfort ya so-so lah, karena ini sepatu low profile, sepatu retro, jadi nggak banyak cushioning atau teknologi, air teknologi, jadi basic banget. Cuman very nice on fit. Nextnya kita punya handball spesial. Jadi sepatu ini kemarin gue sempet research, gue nyari ini kenapa namanya handball spesial ya, emang ternyata sesuai dengan judulnya, ini dipakai sepatunya buat main handball. Karena secara fungsi kalian bisa lihat dia punya collar length-nya ini lebih tinggi dari Gazelle dan Samba. Jadi ada purpose-nya ya buat ankle support. Terus juga kalau dilihat shape-nya itu lebih nukik banget nih. Jadi secara shape sih gue paling suka handball spesial ini karena kayak sleek banget, dan mostly bahannya ini juga suede. Ada leather tapi lebih banyak suede dan colorful juga. Jadi banyak pilihan ya sekarang, kayak kalian bisa bandingin lah shape-nya dan materialnya mau yang mana, mau yang suede apa leather. Cuman gue personally lebih suka suede material. Lalu untuk bagian tangnya juga lebih pendek. Tangnya mirip-mirip dengan Gazelle. Kalau Samba tuh lebih tinggi, lebih panjang. Lalu untuk rubber gum outsole-nya, untuk midsole-nya juga berbeda dengan Gazelle dan Samba. Bisa dilihat nanti. Fitnya seperti apa? Ini fitnya sedikit narrow dari Gazelle indoor, mirip-mirip Samba, dan gue rekomen stick true size kalian aja untuk ini. Untuk ini gue pakai size 11,5 dan masih nyaman. Oke, perbedaannya sini. Oke, perbedaannya sini. Go. Oke, jadi perbedaannya kita langsung bahas dari top view-nya dulu. Jadi ini Samba, ini handball spesial, ini Gazelle. Kita bahas dari suede overlace-nya dulu. Dari suede overlace-nya ini bentukannya lebih bulat, sedangkan yang handball spesial lebih tipis, rata-rata seperti itu ya. Dan bagian Adidas Gazelle indoor, bagian suede overlace di paneling sebelah kiri depan dan kanan itu lebih tebal, kalau kalian lihat ya. Jadi dia lebih tebal, lebih mendekati bagian laces-nya. Lalu kita move on ke laces-nya. Laces-nya ini untuk Adidas Samba biasanya itu flat lace, sedangkan kalau handball spesial itu round laces. Gue lebih suka round lace. Lalu untuk Adidas Gazelle itu flat lace juga. Oke, lalu kita move on ke bagian tang. Untuk Adidas Samba OG, tangnya itu lebih panjang. Biasanya kalau gue pakai kaos kaki pendek tuh suka kegesek ke bagian kaki gue, jadi agak sakit. Jadi gue prefer buat pakai socks yang panjang. Lalu untuk tangnya handball spesial, tangnya tipis, bahannya dari suede biasanya, dan lebih nyaman karena tipis dan enak dipakai, dan juga nggak sepanjang Adidas Samba OG. Dan yang menarik ini adalah Adidas Gazelle indoor, tangnya itu lebih menarik, nggak bisa dibilang ini bertekstur, bahannya bukan dari leather, dan gue suka teksturnya. Terus nggak terlalu tinggi ya, jadi nggak kena bagian kaki, jadi nyaman dipakai. Untuk bagian shock linernya di Adidas Samba OG ini terlihat lebih lebar dibandingkan handball spesial. Shock linernya itu lebih slim dan tipis, dan dia lebih narrow. Untuk Adidas Gazelle, dia juga sama seperti Adidas Samba OG, lebih lebar dan lebih wide ya. Jadi nggak se-narrow handball spesial. Jadi untuk bagian samping, side panel, kita bahas dari Samba OG. Ini ada suede panel overlay-nya. Untuk bagian depannya seperti ini, bisa dilihat perbandingannya. Untuk yang handball spesial itu lebih tipis, dan untuk yang Gazelle indoor ini lebih tebal suede overlace di bagian depannya ya, foxing-nya.
Lalu untuk bagian midsole bisa dilihat kalau Samba OG itu warnanya dark brown banget dan bertekstur banget ya. Teksturnya bisa dilihat mirip-mirip banget dengan handball spesial. Dan untuk handball spesial ini warnanya tuh rubber gum outsole banget, warna karet mentah. Sedangkan untuk yang Gazelle indoor ini dia kayak apa ya, nggak translucent tapi tetap warna brown gum midsole. Dan secara tekstur juga berbeda ya, Gazelle indoor dengan handball spesial dan Samba OG. Dan kita move on ke paneling 3 stripes-nya. Paneling 3 stripes-nya ini biasanya tuh leather atau suede. Kalau dilihat perbedaannya tuh sedikit berbeda di bagian structure-nya aja sih. Kayak yang handball spesial itu lebih ke depan, sedangkan yang Gazelle juga sama lebih ke depan, tapi yang si Sambanya tuh lebih mundur sedikit ke panel mid panelnya. Lalu seperti biasa ada brandingnya. Kalau biasanya tuh Samba OG tuh nulis Samba, karena ini yang versi kit, jadi dia tulisannya Kit Classics. Sedangkan yang lalu move on ke bagian handball spesial, biasanya tuh dia ditulisnya spesial. Tapi kali ini karena yang ini adalah edisi Sporty and Rich, jadi Sporty and Rich branding. Sedangkan untuk Gazelle indoor, Gazelle indoor, tapi nggak ada indoornya, tapi dengan metallic gold foil branding. Untuk lacesnya, laces hole-nya ini ada 7 untuk Adidas Samba OG, tapi ada additional 1 lagi jadi 8 biar lebih kenceng ya ngikat lace-nya. Untuk handball spesial itu ada 7 laces hole juga, dan sama seperti Gazelle juga ada 7 laces hole. Kita move on ke bagian paneling back-nya. Paneling back-nya ini ada jahitan lagi, jangan Adidas branding di bagian belakang, biasanya tuh beda warna. Sedangkan untuk jadi ini jahit ke dalam, sedangkan untuk si handball spesial ini panelingnya ditambah di bagian belakangnya dengan Adidas branding. Terus ada side panel lagi, multi side panel nih, jadi atas bawah ada extra panel. Sedangkan untuk Gazelle indoor cuman ada extra additional panel di belakang dan dengan Adidas branding di emboss. Oke, bisa dilihat tadi perbandingannya dari bagian back tab-nya. Gue personally nggak ada personal preference, cuman secara shape ini dia punya sock lining, bagian back tab-nya tuh lebih tinggi dibandingkan Samba, si handball spesial ya, lebih tinggi dibandingkan Samba. Sedangkan yang Samba itu lebih wide, dan Adidas Gazelle indoor tuh nggak wide, nggak narrow, just nice in between. Bagian belakangnya ini ada extra side, ada back paneling lagi. Sedangkan yang di Adidas handball spesial ini flat, nggak ada. Dan sama juga perbedaannya, kalau yang ini ada jahitan di tengah, sedangkan di bagian handball spesial ini nggak ada. Jadi ditutup lagi dengan paneling suede. Lalu untuk midsole-nya bisa kalian lihat dari bagian Adidas Samba bertekstur juga, handball spesial juga sama bertekstur, sedangkan yang ini juga bertekstur tapi unik, dia ada naikkan sedikit ke atas, mungkin ini buat grip atau apa, buat ekstra pas buat main futsal, itu aja sih. Oke, untuk bagian outsole-nya ini Samba, terus ini handball spesial, dan ini Gazelle indoor. Semuanya bertekstur sesuai dengan fungsinya masing-masing, bisa dilihat di sini secara detail. Sekilas penjelasan perbedaan siluet terpopuler di tahun 2024 dari Adidas. Dari Adidas. Terus mungkin kalian bakal tahu ya, kalian preferensinya lebih suka bahan suede atau yang leather, terus maunya yang shape-nya seperti apa dan fit-nya seperti apa. Terus so far sih yang suede itu belum ada tanda-tanda yang katanya dari pigskin ya, jadi so far masih aman sih buat dipakai. Oke, itu aja. Let's stop flexing and start understanding with Deep Max.